Saya Pak Le. Saya Pak Po. Salam pencerahan. Oh ya, baik. Itu menurut Kang Mas, itu regulasi masih belum rapi saat itu karena semua jawaban dari Rasul itu berdasarkan dari masalah yang ada. Kalau menurut Pak Pun itu bagaimana Pak? Terkait dengan eksploitasi ini? Ya, sebenarnya perbincangan ini tadi sangat menarik ya. Jadi bagaimana konteks hari ini dalam sudut pandang pendidikan dan kemudian bagaimana Kang Mas Makrus menyampaikan di era Nabi. Menurut Pak Po, pada awalnya juga Nabi di era Nabi itu salah satu bentuk perjuangan Nabi itu adalah untuk membebaskan budak, karena pada waktu itu banyak sekali terjadinya eksploitasi terhadap budak, karena dalam konsepsi masyarakat perbudakan itu budak itu adalah hidup mati dan seluruh tubuh yang dimiliki oleh budak itu apa kata pemilik budak. Jadi mau dikasih makan, diupah atau tidak itu urusan pemilik budak. Nah, ini yang kemudian coba dianggap oleh Nabi menjadi sesuatu yang tidak baik, sehingga kemudian fokus Nabi pada waktu itu adalah untuk membebaskan budak. Tetapi memang dalam perkembangannya sampai hari ini eksploitasi itu masih ada gitu ya. Jadi taruhlah begini, ketika fase itu dalam perkembangannya kemudian dilalui, tidak lagi ada masyarakat perbudakan, tetapi kemudian lahir masyarakat industri, lahirnya buruh, sama tenaga kerja itu juga masih mengalami eksploitasi. Contoh kasus seperti ini, buruh pabrik sepatu itu dalam satu hari mereka bisa menghasilkan 10 pasang sepatu dengan harga satu pasang sepatu taruhlah 10.000, maka harusnya buruh itu digaji 100.000 karena dia bisa menghasilkan dalam sekali kerja di waktu yang sudah ditentukan dia bisa menghasilkan 10 pasang, tetapi tidak. Ternyata buruh itu tidak kemudian diupah sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, ini yang kemudian juga bagian dari eksploitasi yang dilakukan terhadap tenaga kerja. Nah, hari ini sebenarnya kebijakan ataupun aturan-aturan regulasi mengenai itu sudah banyak dikembangkan gitu ya, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri, di Indonesia pada khususnya. Di Indonesia sudah ada aturan soal itu, semisal Undang-Undang nomor 13 tahun 2004 tentang ketenaga kerjaan. Nah, jadi menurut Pak Po, sekalipun regulasi itu sudah ada, kemudian sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait mengenai dunia kerja, sumber daya manusia, tenaga kerja, tetapi kenyataannya masih terjadi eksploitasi yang kemudian dilakukan terhadap tenaga kerja pada hari ini. Nah, ini yang kemudian menurut Pak Po cukup menarik ketika ini ditarik pada bagaimana dalam konteks hari ini, situasi tenaga kerja hari ini, apabila ini dikaitkan dengan pandangan Islam, gitu kan, semisal karena regulasinya sudah ada, tetapi praktek itu masih ada, atau bagaimana kemudian dunia pendidikan kita juga merespon itu. Ya, aturan sudah ada, regulasi sudah ada, itu kan, tetapi kenyataannya praktek-praktek eksploitasi itu juga masih terjadi di tenaga kerja kita, khususnya memang kita berbicara dalam konteks Indonesia. Jadi Pak Po kira ini perlu ada penegasan begitu ya dari Kang Mas Makrus dan Pak Munib mengenai bagaimana sih situasi tenaga kerja kita hari ini, gitu kan, baik dalam pandangan atau dalam sudut pandang ini kaitannya dengan Islam atau dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Jadi
Itu ya saya kira yang Pak Po kira itu penting untuk kita tegaskan pada kesempatan kali ini. Monggo ini Pak Munib dulu atau Kang Mas Makrus dulu yang mau merespon. Silahkan. Oh, Pak Munib. Saya kira dalam konteks dunia pendidikan itu sebetulnya yang seharusnya ditekankan itu sebetulnya pada wilayah-wilayah skill ya di situ, atau keterampilan ya di situ sebetulnya. Kalau kita ngomong eksploitasi itu sebetulnya ada indikator di mana suplai atau calon tenaga kerja ini itu lebih banyak ya. Sehingga apa itu istilahnya ketika di hukum penawaran dan permintaan ini kecenderungan, ini salah satu indikator ya bagaimana eksploitasi itu terjadi. Ketika penawaran daripada sebuah tenaga kerja itu banyak dan setelah itu permintaan itu sedikit, itu sebetulnya para pengusaha itu di situ seolah-olah memanfaatkan situasi ini, sehingga di sini bisa jadi titik temunya eksploitasi itu di sini. Dalam dunia pendidikan ini seolah-olah orientasi daripada kebijakan pemerintah itu hanya mencetak daripada kader-kader calon tenaga kerja yang seharusnya itu sebetulnya tidak akan menjadikan perubahan dari segi dinamika sosial ekonomi di masyarakat Indonesia. Tapi yang paling penting mental untuk daripada pendidikan ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan sebetulnya ya seharusnya. Sehingga istilah eksploitasi ya, istilah kesenjangan, istilah diskriminasi, istilah layanan yang tidak seimbang antara pekerja dan pengusaha, di situ sebenarnya bisa diminimalisir dengan itu. Saya kira pendidikan harusnya lebih menekankan itu. Jadi taruhlah kalau di SMK itu ya, orang ada kurikulum taruhlah patiseri ya, atau ada kurikulum tata boga ya, ada di pertanian atau di tata busana dan lain sebagainya. Ini orang-orang kan rata-rata ketika lulus ini mindset anak ini masih menjadi mental buruh gitu loh. Padahal ketika di sekolah skill itu sudah ada. Gitu loh. Ini makanya ketika taruhlah orang yang calon-calon pekerja ini banyak dan pengusahanya sedikit, ini sangat mudah sebetulnya pengusaha untuk memainkan psikologi daripada anak-anak yang seperti itu. Makanya saya harapkan ini pola, entah nanti pola sistem kurikulumnya bagaimana, tapi setidaknya orang yang lulus itu tidak hanya bisa menjadi mental buruh ya dalam segi pendidikan, akan tapi bagaimana lebih kecenderungannya menciptakan lapangan kerja. Saya kira itu. Baik, berikutnya bagaimana Kang Mas Makrus untuk merespon itu? Pak Po sempat menyinggung terkait permasalahan perbudakan. Sedangkan tema kita di sini kan terkait tenaga kerja. Nah, kalau kita merujuk kepada masa Nabi, sebenarnya terkait tenaga kerja dan budak itu dia suatu hal yang sangat berkaitan. Kenapa? Karena kebanyakan tenaga kerja itu adalah budak. Tenaga yang melakukan produksi pada waktu itu tidak hanya di Jazirah Arab, tapi semua ya, di Eropa ya, di belahan dunia lainnya juga demikian, punya peran kunci, mereka adalah budak. Namun yang menjadi permasalahan yang perlu kita kupas di sini adalah bagaimana Nabi pada waktu itu memposisikan budak. Jadi memang perbudakan tidak dihapus sama Nabi, tetapi Nabi berusaha untuk meningkatkan derajat mereka. Kalau pada awalnya itu budak itu tidak beda seperti binatang, dia adalah properti seseorang, sehingga dia bisa diperintahkan untuk apapun ya, sehingga dia bisa, kalau misalnya pemiliknya mau membunuhnya sekalipun nggak ada masalah. Nah ini beda pada masa Nabi. Nabi juga punya budak, budaknya lumayan banyak juga Nabi. Namun bagaimana kalau Nabi memperlakukan budak yang
mempunyai posisi sebagai tenaga kerja pada waktu itu, tenaga kerja yang macam-macam ya, terutama tenaga kerja yang sifatnya keras gitu ya. Nah, Nabi itu dia punya budak satu yang paling terkenal itu namanya adalah Barokah binti Sa'labah yang terkenal dengan Ummu Aiman. Itu adalah budak dari orang tuanya diwariskan kepada Nabi. Nabi diasuh sama dia. Budak yang selanjutnya yang terkenal ya, itu ada yang namanya Zaid bin Harisah. Ini adalah salah satu sahabat yang namanya masuk ke dalam Quran. Ini Zaid bin Harisah. Nah, Ummu Aiman ini dianggap oleh Nabi itu sebagai ibu sendiri. Jadi ketika Nabi itu kan dalam ketika usia masih belia sekali sudah ditinggal oleh ibunya ya. Bapaknya sudah meninggal ketika beliau dalam kandungan. Yang punya peran dalam mendidik Nabi itu terutama diantaranya adalah Ummu Aiman yang ngasuh dia. Maka dianggap itu sebagai ibu sendiri sama Nabi. Diperlakukan sebagaimana ibu sendiri. Nah, Zaid bin Harisah diperlakukan oleh Nabi sebagaimana anak sendiri. Sehingga disebutkan dalam sejarah ya, dalam hadis-hadis Nabi juga. Nabi itu kalau manggil ini ya, bukan Nabi ya, masyarakat pada waktu itu kalau manggil Zaid bin Harisah itu bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Dia adalah anaknya Muhammad. Sampai kemudian itu ditegur sama Allah, ud'uhum li abaihim. Jangan engkau menisbatkan nasab seseorang itu kepada orang lain, tapi nisbatkanlah kepada bapaknya sendiri. Jadi Zaid bin Harisah. Awalnya yang dikenal itu adalah Zaid bin Muhammad. Diperlakukan seperti halnya anaknya sendiri. Nah, Zaid bin Harisah ini ya, ini dicarikan istri sama Nabi yang namanya adalah Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash itu? Adalah orang terpandang di Mekah pada waktu itu ya. Dia adalah orang Quraisy, masih sepupunya Nabi. Ya, Bani Hashim itu kan punya posisi tinggi di sana. Sepupunya Nabi sendiri yang dikenal sangat cantik itu Zaid bin Jahash. Dinikahkan sama Zaid bin Sabit. Namun kemudian sampai kemudian ada ketentuan ya dari Allah, maksudnya jadi ada usaha bahwasanya nasab itu harus dinisbatkan kepada orang tua kandungnya kan ya. Nah, Zaid bin Muhammad ini yang Zaid bin Muhammad kemudian karena ditegur jadi Zaid bin Harisah tadi. Ini ketika menikah dengan Zainab bin Jahash tadi, kemudian diceraikan dan disuruh sama Allah Zainab itu tadi, mantan istrinya, budaknya itu suruh nikahi sama Nabi. Jadi Nabi itu menikahi bekas budaknya sendiri, yang mengijabi langsung Allah sendiri ya. Nah, kemudian ini tadi saya katakan tadi ada Zaid bin Harisah, kemudian ada Ummu Aiman ya. Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman ini ya dinikahkan oleh Nabi. Mereka punya anak yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu dia lahir kira-kira 5 tahun sebelum hijrah sekitar itu ya. 5 tahun atau ya pokoknya nggak jauh sekitar itu. Nah, Usamah bin Zaid ini anak dari budak-budaknya Nabi ini diperlakukan sama Nabi itu seperti halnya Nabi memperlakukan Hasan dan Husain. Dan Nabi pernah memerintahkan Usamah bin Zaid ini sebagai panglima perang. Panglima perang untuk menyerang Romawi ya. Jadi sebelumnya ada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu yang menyebabkan beberapa sahabat utama meninggal. Ada Ja'far,
Zaid bin Harisah tadi, kemudian ada Abdullah bin Rahawah ya. Itu sahabat-sahabat dekat dengan Nabi meninggal. Nah kemudian sebagai balas dendam itu tadi ya, bisa dikatakan balas dendam. Ini yang diperintahkan siapa sebagai komandannya itu adalah Usamah bin Zaid. Pada waktu itu umurnya masih belasan ya. Pokoknya nggak lebih dari 20 tahun. Siapa yang dikomandani? Hampir semua sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat senior, dia ya dalam permasalahan perang nggak ada yang meragukan kemampuannya ya. Tapi yang diperintahkan sebagai pimpinan perang pada ekspedisi itu adalah Usamah bin Zaid. Banyak sahabat protes. Jawabnya Nabi gimana? Karena dia adalah orang yang paling saya cintai. Itu Usamah bin Zaid, anaknya budak-budaknya Nabi itu tadi. Jadi dalam dalam umur masih sangat belia, disuruh untuk menyerang Romawi. Romawi pada waktu itu kayak sekarang itu kayak Amerika ya. Sedangkan Islam itu masih umurnya berapa? 10 tahunan. Ada negara baru kecil sekali ya. Suruh nyerang Amerika, nyerang Romawi. Itu kan tugas yang sangat berat sekali. Dan sukses itu ya. Ekspedisi yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid sukses tanpa ada satupun korban di pasukan Islam. Jadi kalau tadi dikatakan budak ya, terkait permasalahan budak yang itu tidak hanya terjadi dalam peradaban Islam, tapi di peradaban yang lain-lainnya, di mana budak itu sebagai tenaga kerja utama itu dilakukan tidak lebih daripada hewan. Nabi memperlakukannya itu seperti halnya ibu dan anaknya sendiri. Jadi menjadi budak Nabi itu adalah kebanggaan orang pada waktu itu. Sehingga budak Nabi itu dimerdekakan itu wegah-wegahan sama Nabi. Karena kebanggaan menjadi budak Nabi. Oke, terima kasih. Jadi begini Kang Mas Magrus, kenapa pada waktu itu juga Nabi tidak kemudian menghapus, sekalipun tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi memperlakukan budak-budaknya itu berbeda dengan perlakuan terhadap kasus perbudakan di beberapa peradaban yang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa pada waktu itu perbudakan tidak langsung serta-merta dihapuskan oleh Nabi? Kira-kira begitu Kang Mas Magrus. Ya. Jadi itu melihat konteksnya pada waktu itu ya. Karena memang peradaban manusia masih membutuhkan perbudakan. Kalau perbudakan itu dihentikan, maka ekonomi ajur. Karena kunci produksi ada di budak. Itu pada masa Nabi abad ke berapa? 7 ya, 6 7 Hijriah itu. Nah, pada abad ke-19 saja ketika Abraham Lincoln itu berusaha untuk menghapuskan perbudakan, gimana yang terjadi? Geger kan ya? Perang konfederasi, perang sipil di Amerika, korbannya sekian banyak itu kan ya? Perang besar itu kan? Karena usaha untuk membebaskan, menghapuskan perbudakan. Bagian selatan nggak setuju ya, karena mereka masih tergantung dengan tenaga-tenaga budak pada waktu itu. Coba Islam pada waktu itu yang masih umurnya seumur jagung itu kemudian menghapuskan perbudakan. Hancur gak itu negara yang baru dirintis itu tadi? Saya kira bukan keputusan tepat pada waktu itu untuk menghapuskan perbudakan, tapi adalah menentukan ya semacam regulasi-regulasi untuk mengangkat hak-hak daripada budak. Yang awalnya budak itu dia tidak lebih daripada hewan ya, ternak atau apa itu, dia dimanusiakan. Tadi ada sebuah hadis yang saya sempat singgung di awal terkait Abu Dzar itu. Ya, hadis ini sebenarnya agak panjang. Awalnya itu gini. Awalnya itu ada Al-Ma'mur, salah satu sahabat itu melihat Abu Dzar Al-Ghifari dia menggunakan
pakaian ya yang sama dengan yang dipakai oleh budaknya, budak istilahnya. Ini kok sama ini majikan sama tuannya. Dia tanya sama Abu Dhar, nah ini kalau misalnya kamu ambil pakaian yang kamu dipakai sama budak kamu, ini bisa menjadi jubah yang bagus ini. Kamu kasihkan pakaian yang lain saja. Abu Dhar Ghifari jawabnya, saya dulu pernah dikritisi sama Nabi, pernah ditegur sama Nabi, sehingga Nabi mengatakan, ikhwanukum khawalukum, bahwasanya khawalukum itu ya, ini biasa diartikan budak ya, itu adalah saudara kamu. Ikhwanukum khawalukum tahta aidikum, yang ada di tangan kamu, maksudnya di bawah kekuasaan kamu. Faman kana akhuhu tahta aidihi fal yut'imuhu mimma ya'kulu. Kalau itu adalah saudara kamu yang kamu punya kekuasaan di atasnya, ya maka makanlah, berilah dia makan seperti halnya apa yang kamu makan. Wayul bisuhu wayul bisuhu bima yalbasu ya, dan berikanlah pakaian seperti halnya yang kamu pakai itu ya, yang kamu pakai. Maka itu tadilah yang kemudian membuat Abu Dhar Ghifari memberikan pakaian yang sama dengan yang dia pakainya, sama-sama bagusnya gitu. Jadi artinya apa? Ya budak itu ya tetap ada, tetapi perlakuannya itu berbeda ya, perlakuannya berbeda. Kalau ada penyiksaan kepada budak, ada eksploitasi kepada budak, dan itu diketahui oleh Nabi, pasti akan dimarahi, ditegur sama Nabi. Ada hadis juga ya, ada seorang itu dia menemui salah satu budaknya itu, dia barengan dengan istilahnya jariyah itu budak perempuan yang kadang dipakai sama tuannya kan ya. Kan marah itu, dipotong hidungnya dia. Dipotong hidungnya itu kalau kita melihat dalam tradisi perbudakan pra-Islam atau di peradaban yang lainnya kan nggak masalah, dia miliknya sendiri. Sama Nabi dimarahi itu. Dia berkata kepada budak, idhab fa anta hurrun, pergilah kamu, engkau merdeka. Nah, dia kan bingung, loh, kok tiba-tiba saya merdeka. Kemudian dia ditanya, ya Rasulullah, faman maula ana, siapa maula saya? Maula itu ya pemerdeka ya, atau tapi tidak sekedar sederhana merdeka, karena maula itu dia punya disandarkan dalam gelar dan punya konsekuensi dalam hukum waris juga. Jawabnya Nabi, maulallahi wa rasuli, engkau maula kamu adalah Allah dan Rasulnya, yang merdekakan kamu itu adalah Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau kamu memperlakukan budak kamu ya dengan baik, kalau melakukan dengan tidak baik, ya sudah dibebaskan itu. Awalnya membunuh budak itu tidak punya konsekuensi hukum, tapi membunuh budak pada zaman Nabi, walaupun tidak bisa disamakan dengan orang merdeka, tidaknya punya konsekuensi hukum, walaupun itu diatnya cuma setengah. Diatnya berapa tuh itu? 100 unta. Yang 40 diantaranya itu dalam keadaan hamil. 1 unta berapa? Unta itu mahal, zaman Nabi pun juga mahal, paling mahal unta. Itu 100 unta, yang 40 diantaranya hamil ya. Kalau budak berarti setengahnya 50. Berarti kalau 50 ya lumayan membunuh budak ya. Maksudnya sudah menuju ke sana ya, sudah menuju untuk memanusiakan budak yang awalnya cuma dianggap sebagai properti. Nabi tidak menghapuskan perbudakan karena imbasnya secara makro itu sangat berat sekali. Tapi Nabi berusaha untuk menegakkan ya regulasi yang melindungi para budak, dan ada usaha untuk ke arah penghapusan. Apa usaha di sana? Usaha di sana diantaranya bisa kita lihat dalam diat atau hukum-hukum yang ada dalam Islam. Maka di sana seringkali disebutkan adalah membebaskan budak. Misalnya
Faman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Walladzina yudhahiruna min nisa'im summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah dan lain sebagainya. Jadi hukuman-hukuman itu diwujudkan dalam pembebasan budak. Budak yang apa? Budak yang perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena kalau perempuan yang dibebaskan, maka anak-anaknya itu otomatis akan merdeka ya. Kalau laki-laki dibebaskan, ya dia punya anak dengan budak perempuan yang lainnya, anaknya jadi tetap jadi budak. Jadi kalau dia sudah meninggal ya sudah berhenti kan kalau laki-laki, tapi kalau perempuan kan tidak. Jadi kalau dia tidak dibebaskan maka anak-anaknya menjadi budak, cucu-cucunya budak dan seterusnya. Kalau dibebaskan maka sudah secara rantainya itu dia sudah terputus di sana. Misalnya juga dalam zakat ya. Zakat itu ada 8 asnaf. Salah satu asnafnya itu adalah ar-riqab. Apa ar-riqab itu? Adalah budak. Jadi kita itu kalau zakat itu di antara yang punya hak menerima zakat itu adalah para budak. Kenapa kita kasih budak itu zakat? Ya supaya mereka bisa untuk membebaskan dirinya nantinya. Jadi ada arah ke sana ya, ada arah ke sana dalam penghapusan budak itu. Ada hal lain misalnya ya, Nabi menekankan banyaknya keutamaan dalam membebaskan budak. Misalnya ada hadis yang mengatakan ada 3 hal ya, ada 3 hal yang seseorang akan mendapat pahala berlipat. Apa di antaranya? Di antaranya adalah membebaskan budak dan menikahinya. Jadi punya budak dibebaskan dan dinikahi, itu dianjurkan sama Nabi. Dan Nabi tidak hanya ngomong saja ya. Nabi itu juga punya budak dibebaskan dan dinikahinya. Di antaranya itu adalah Mariyatul Qibtiyah, itu adalah budaknya Nabi, dibebaskan dan dinikahi. Jadi tidak hanya dibebaskan saja, kalau dibebaskan apalagi perempuan kan bingung ya. Tapi dinikahi. Itu di antara beberapa usaha yang dilakukan Nabi dalam rangka ya, kalau menurut saya itu misi akhirnya itu adalah penghapusan. Jadi kalau dalam syariat itu ada istilah tadarruj. Tadarruj itu adalah penetapan hukum yang sifatnya bertahap dalam satu tujuan tertentu. Misalnya apa? Misalnya kayak minuman keras ya. Minuman keras itu kan ada beberapa ayat Quran. Yang pertama di situ cuma dikatakan ada ismunnya ya, ada mudaratnya, tapi juga ada manafi'nya, ada manfaatnya. Namun kemudian tadi cuma dikatakan ya bahwasanya di arak itu ada mudaratnya. Kemudian apa? Tahapan selanjutnya, jangan kamu minum arak ketika kamu melakukan sholat, tidak melakukan sholat. Sudah mulai ada larangan, tapi cuma dalam sholat saja. Kemudian akhirnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Ya, dia rijsun min amal syaitan, ya, dia adalah kotoran dari perbuatan amalnya setan, maka ya jauhilah. Ini adalah larangan yang awalnya itu cuma menunjukkan di sana enggak ada mudaratnya saja, sampai awalnya dilarang cuma terbatas, kemudian dilarang secara sepenuhnya. Ini kalau dalam kasus arak itu bisa dilakukan pada masa Nabi. Tapi kalau dalam kasus perbudakan dinilai masih sangat berat untuk dihapuskan pada masa Nabi, tetapi ada tujuan ke arah sana. Itu saya kira Pak Puh ya.